pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya David Plaikol bisa kembali menjumpai Anda di obrolan pagi. Dan semangat pagi untuk menjalani aktivitas Anda di hari yang baru. Tetap tersenyum, jangan lupa untuk sarapan pagi. Untuk Anda pemirsa, di kesempatan pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan menjelang sensus penduduk 2020. Dan saya sudah menculik pagi ini narasumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama dengan Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Darwis Sitorus. Apa kabar, Pak Darwis? Luar biasa, Pak, sehat dan penuh sukacita. Semangat pagi ya. Semangat pagi. Awal ya. tahun yang baik tentunya. Ini siap-siap dari BPS sendiri untuk melakukan sensus penduduk 2020. Ya, yang pertama kami terima kasih sudah diundang dalam rangka mensosialisasikan ada kegiatan besar yang akan kita lakukan tahun 2020, yaitu sensus penduduk 2020. Oke. Baik, nah mungkin ini sebelum kita masuk untuk kesiapan dari sensus penduduk 2020 dari BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri, untuk perjalanan dari 2009 ke 2020, tentunya ini berkaitan dengan bagaimana Nusa Tenggara Timur gencar-gencarnya juga kolaborasi atau bagaimana dengan stakeholder terkait juga. Ini artinya kita saling komunikasi juga nih dengan pemerintah kabupaten kota untuk mensukseskan sensus penduduk di 2020. Suasana Nusa Tenggara Timur, Pak Darwis. Ya, saya sangat yakin bahwa tujuan daripada sensus penduduk ini adalah bagaimana kita ingin menata ya menuju bangsa yang besar, tentu saja dengan tersedianya data kependudukan yang akurat. Seperti itu. Nah, adapun kegiatan sensus penduduk yang akan kita lakukan ini adalah sensus penduduk yang ketujuh, dimulai mulai dari tahun 1960, 70, kemudian yang berakhiran 0, tahun 80, 90, 2000, 2010, dan ini adalah 2020. Kalau pada tahun-tahun 10 tahun sebelumnya itu sensus penduduk itu masih menggunakan dengan cara tradisional, tetapi sekarang sudah kita mulai dengan combine method seiring dengan perkembangan teknologi. Jadi ada dua bagian yang kita lakukan. Bagian pertama adalah dengan online yang kita sebut dengan SP online, sensus penduduk online dengan menggunakan IT. Nah, nanti di bulan Juli di situ kita melakukan sensus penduduk secara keseluruhan, baik menggunakan IT yang kita sebut dengan CAPI, ya, Computer Assisted Personal Interview, dengan menggunakan gadget ya atau IT, kemudian juga menggunakan kuesioner yang kita sebut dengan PAPI, paper ya, paper interview, dah seperti itu. Nah, dasar pelaksanaan SP 2020 ini kembali kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Kemudian ada resolusi dari PBB United Nations 2020 ya. Kemudian ada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2019 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Ya. Oke, baik. Ini menarik juga berkaitan dengan sebelum Juli nanti itu untuk keseluruhan. Nah, menarik untuk sensus penduduk online. Ya. Nah, ini mengikuti tren sekarang ini seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Darwis, seberapa efektif? Oleh karena itu, memang bagaimana kita mengakomodir ya. Jadi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman, orang sudah lebih individual, sulit ditemui, dan ada beberapa karakteristik yang sudah kita pelajari sebelumnya, sehingga ini sangat tepat kita ini pada seperti Jakarta ya bisa seperti biodata. TT saya kira sih, saya yakin untuk mengakomodir anak-anak muda atau orang-orang yang sudah familiar dengan IT dan dengan kesibukannya. Sekaligus juga sebetulnya BPS dalam kesempatan ini edukasi masyarakat untuk lebih online, karena saya kira ke depan, tahun-tahun ke depan,
kita sudah tergantung dengan online ini seperti ini. Jadi nanti dari ya nanti masyarakat sendiri nanti datanya. Oke. Baik. Sensus penduduk 2020 dan juga bagaimana ini berkaitan kolaborasi juga dengan pihak Ya. sendiri. Pak Darwis, jangan dijawab dulu. Ya. Kita break sebentar. Kayaknya makin semangat pagi ini. Kita akan kembali lagi di Sensus penduduk 2020. Segera kembali.